Hai BTS, film kali ini menceritakan tentang Upin dan Ipin yang masuk ke dunia lain karena sebuah keris sakti. Tapi seperti biasa ya teman-teman, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kamu sudah like, komen, dan subscribe ya. Oke, kita masuk ke alur ceritanya ya. Awal kisah memperlihatkan seorang penyihir menyerang istana Indraloka. Dia bernama Bersiong. Dia berniat merebut tahta kerajaan. Bersiong langsung menyerang raja yang saat itu sedang menempa keris Siaman Tunggal. Sempat terjadi pertarungan di antara mereka berdua, namun Bersiong berhasil mengalahkan sang raja dan menguasai tahta kerajaan. Sebelum meninggal, sang raja memberikan wasiat kepada keris Siaman Tunggal yang membantunya mengeluarkan kekuatan yang dahsyat. Lalu keris itu pun pergi ke suatu tempat. Bersiong sempat memerintahkan anak buahnya untuk mengejar keris itu, namun tak berhasil, dan film pun dimulai. Scene berpindah, diperlihatkan Upin dan Ipin yang dikejar oleh segerombolan angsa. Saat itu, Upin dan Ipin sedang mencari Rembo yang sudah mencuri sendal Ipin. Setelah mencari dan mengejar Rembo ke sana kemari, akhirnya mereka berhasil menangkap Rembo. Lalu, mereka pergi ke sebuah gudang untuk mencari Tok Dalang. Karena tidak ada tanda-tanda dari Tok Dalang di sana, mereka pun berniat pergi. Namun tiba-tiba, mereka malah dikejutkan oleh Tok Dalang yang mengagetkan mereka dengan memakai topeng monster. Di sana, Tok Dalang sedang merapikan gudangnya dan meminta Upin dan Ipin untuk membantunya. Ketika sedang beres-beres, Ipin melihat sebuah keris dan bermain-main dengan keris itu. Kemudian, Tok Dalang bercerita tentang seseorang yang memberikannya sebuah keris yang bernama Siamang Tunggal. Tiba-tiba Rembo yang melompati Tok Dalang dan meninggalkan kotoran di bajunya. Tok Dalang pun pulang ke rumah untuk mandi dan meninggalkan Upin dan Ipin di sana. Tak lama setelah itu, datang teman-teman Upin dan Ipin dan mengajaknya bermain. Karena Upin dan Ipin masih belum selesai berkemas, teman-temannya pun membantu mereka agar cepat selesai. Saat sudah hampir selesai, mereka yang di sana dikejutkan oleh peti yang bergoyang-goyang. Karena penasaran, mereka pun memberanikan diri untuk membuka peti itu. Ternyata ada sebuah keris yang sangat cantik di dalamnya, dan dialah Siamang Tunggal. Melihatnya, Mail berniat untuk menjual keris itu. Saat akan mengambilnya, Mail tak mampu mengangkatnya karena keris itu sangat berat. Lalu, Upin dan Ipin pun mencoba mengambil keris itu, dan ternyata mereka berhasil mengambil keris itu. Ehsan yang takjub dengan keris itu pun mulai mengambil foto untuk diupload ke Instagramnya. Saat melihat hasil fotonya, Ehsan melihat ada sebuah tulisan dan memperlihatkan kepada Upin dan Ipin. Mereka mulai membaca tulisan itu. Seketika, keris itu mengeluarkan cahaya dan bergerak-gerak sendiri. Tiba-tiba, ada sebuah portal yang muncul dan menyedot mereka semua. Ternyata, portal itu membawa mereka ke Indraloka. Namun, di sini mereka harus terpisah. Ipin, Mail, Fizi, dan Susanti terjatuh di tengah hutan. Sedangkan Upin, Ehsan, Jarjit, dan Meimei tiba di tempat lain dan bertemu dengan seseorang yang sedang mencari rambut di sebuah batu. Orang itu bernama Mat Jenin. Saat batu itu akan menelan mereka lagi, beruntungnya mereka berhasil kabur. Mereka baru menyadari kalau tempat itu bukanlah desanya. Lalu, Mat Jenin memberitahu bahwa mereka sedang berada di Indraloka. Upin yang menyadari kalau mereka juga terpisah dari Ipin dan yang lainnya, panik dan memanggil Ipin. Kembali ke kelompok Ipin, saat ini mereka sedang berusaha mencari jalan keluar dari hutan. Di sana, mereka bertemu dengan burung unik yang memiliki 4 sayap. Ipin dan Mail yang berniat untuk menjualnya berusaha menangkapnya. Namun burung itu malah membawa Mail pergi. Ipin yang terjatuh melihat ganggang dari keris Siaman Tunggal itu jatuh, lalu dia pun mengambilnya. Tak lama berselang, mereka mendengar Mail berteriak. Ternyata dia sedang dikejar oleh sekumpulan serangga. Lalu mereka pun berlari menyelamatkan diri dari serangan serangga itu. Tiba-tiba datang seorang anak bernama Belalang
yang menyelamatkan mereka. Dia menembakkan semacam buah dengan ketapelnya ke tanaman di sana, yang membuat tanaman itu berubah menjadi besar dan memakan para serangga. Namun, para serangga itu berhasil keluar dan berubah bentuk menjadi manusia. Ternyata, mereka adalah anak buah Raja Bersiong. Di dalam hutan, belalang meminta bayaran karena telah menyelamatkan mereka. Belalang pun bertanya, kenapa serangga itu mengejar mereka. Sambil menangis, Fizi mengatakan kalau mereka sedang tersesat. Belalang yang merasa kasihan, akhirnya membawa mereka pergi ke tempatnya. Di sisi lain, Raja Bersiong merasakan aura kembalinya keris Siamang Tunggal ke Indraloka. Dia yang tahu jika keris itu akan membahayakannya, memanggil Pak Belalang, ayah dari Belalang, dan memerintahkannya untuk mencari keris itu. Pak Belalang pun kembali ke rumah dan terkejut melihat Ipin dan teman-temannya di sana. Belalang memberitahu ayahnya bahwa dia membawanya karena mereka tersesat. Pak Belalang kembali terkejut saat Ipin menjatuhkan ganggang keris Siamang Tunggal. Dia pun menanyakan di mana keberadaan sarung keris itu. Ketika Fizi akan mengangkat ganggang keris itu, lagi-lagi dia pun tak bisa mengangkatnya. Dan hanya Ipinlah yang bisa mengangkatnya. Tiba-tiba para anak buah raja mendekati rumah mereka. Pak Belalang pun menyuruh mereka pergi dengan pintu rahasia dan memberikan pesan kepada Belalang untuk menjaga mereka dan mencari nakoda ragam. Untuk mengulur waktu, Pak Belalang pun menghadapi para anak buah Bersiong itu. Dan berkat Pak Belalang, mereka pun berhasil melarikan diri. Skin berpindah, memperlihatkan Mat Jenin yang sedang memandangi sarung kerisnya. Upin dan Mat Jenin sempat berebutan sarung keris itu. Lalu, Mat Jenin mengatakan kalau dia akan menjual keris itu, supaya dia bisa menjual sapi dan menikahi putri raja. Karena lapar, Mat pun mengajak mereka untuk makan sale pisang. Ketika mereka sedang makan, Upin melihat seorang nenek yang bernama Mak Deruma. Dia sedang memandangi putranya yang bernama Si Tanggang. Mak Deruma mengutuk Si Tanggang karena durhaka dan tidak mengakui emak sebagai ibunya. Upin datang dan mencoba menghiburnya. Sang nenek yang melihat Upin terbayang dengan anaknya. Karena berkat Upin, dia menyadari dan memaafkan anaknya. Dan batu Si Tanggang perlahan-lahan tenggelam ke dalam air. Akibat tangisan dari Mak Deruma, keris yang dipegang Ipin menampakkan sebuah wujudnya. Ternyata gerak-gerik mereka diawasi oleh Bersiong. Tak lama kemudian, ikan toda datang dan menyerang mereka. Mak Deruma menyuruh mereka pergi dari tempat itu. Raja Bersiong yang sudah tahu siapa yang memegang keris itu memerintahkan anak buahnya untuk mengambilnya. Malam harinya, Ipin dan yang lainnya menyaksikan pertunjukan wayang yang mengisahkan tentang keris Siamang Tunggal yang ditampilkan oleh nakoda ragam. Tak lama kemudian, Upin dan yang lainnya datang dan menyaksikan pertunjukan itu. Di sana, akhirnya Upin bertemu dengan Ipin dan teman-teman lainnya. Tiba-tiba, datanglah para anak buah dari Bersiong yang ingin mengambil keris itu. Ketika mereka akan menyerang, untung saja nakoda ragam membantu mereka untuk melarikan diri. Tapi satu persatu teman Upin dan Ipin ditangkap oleh anak buah raja. Nakoda ragam pun mengeluarkan kapalnya untuk membawa Upin dan Ipin lari. Anak buah Bersiong mencoba untuk menaiki kapal, namun digagalkan oleh Upin yang mencabut keris itu dan mengeluarkan kekuatan yang dahsyat. Akibat serangan itu, anak buah Bersiong pun terluka. Sebelum pergi, mereka menyuruh Upin dan Ipin untuk membawa keris itu ke kerajaan jika ingin teman-temannya selamat. Upin dan Ipin berencana untuk memberikan keris itu kepada Raja Bersiong, namun dilarang oleh nakoda ragam dan Mat Jenin. Karena jika keris itu jatuh ke tangan yang salah, kerajaan Indraloka akan musnah. Mendengar nasihat dari mereka, Upin dan Ipin mulai tenang dan mereka pun berencana untuk menyerang kerajaan. Sesampainya di Pulau Angan Makanda, perhatian Upin dan Ipin teralihkan oleh binatang lucu dan sempat bermain dengannya.
Namun binatang itu mencuri sendal Upin dan membawanya kabur. Upin dan Ipin yang mengejarnya sampai di sebuah gua. Di sana, mereka melihat ada lukisan di dinding yang menggambarkan sebuah keluarga. Mereka yang melihat itu merasa sedih dan merindukan Opa dan Kak Ros. Di tengah kesedihan itu, mereka melihat Opa dan Kak Ros di balik air terjun. Namun, itu semua hanyalah ilusi semata. Tak lama kemudian, Belalang, Majenin, dan Nakoda Ragam pun datang karena mencari Upin dan Ipin. Di sana mereka bertemu dengan wanita cantik yang bernama Bawang Merah. Mereka bertanya kenapa dia bisa berada di sini. Bawang Merah pun mulai bercerita tentang dirinya yang difitnah oleh adiknya sendiri, Bawang Putih. Karena hal itu, dia terpenjara di sini. Di sisi lain, Bawang Putih ternyata berada di dalam penjara bersama teman Upin dan Ipin. Di sana juga ada ayah Belalang. Bawang Putih menceritakan tentang kejahatannya dan merasa menyesal telah memfitnah Bawang Merah. Nakoda Ragam merasa di sini ada kolam yang bisa menuju ke dalam kerajaan. Namun kolam itu telah mengering. Bawang Merah yang melihat kebersamaan Upin dan Ipin teringat kebersamaan dia dengan Bawang Putih dulu. Bawang Merah menangis dan berkata dia memaafkan Bawang Putih. Akibat tetesan dari air matanya membuat air kolam itu kembali dan memunculkan bagian dari keris Siamang Tunggal. Mereka pun bergegas menuju kerajaan. Sesampainya di sana, mereka memasuki penjara dan bertemu dengan teman-temannya. Bawang Merah bertemu dengan adiknya dan Belalang pun bertemu dengan ayahnya. Majenin marah kepada Panglima Ragam karena dia tidak membantu ayahnya. Lalu Panglima Ragam memberitahunya, Raja memerintahkannya untuk menyelamatkan Majenin dan membawanya pergi. Untung saja ada Upin dan Ipin yang memisahkan mereka. Majenin sedih atas kematian ayahnya dan membuat keris itu sepenuhnya telah utuh. Dia pun mulai membaca tulisan yang ada di keris itu. Namun, sebelum terbaca semua, Raja Bersiong muncul dan terjadilah pertarungan hebat di antara mereka. Majenin terperojok karena perbedaan level yang besar antara mereka. Untung saja dia dibantu oleh Upin dan Ipin dengan melemparkan keris itu tepat ke tubuh Bersiong. Dan hal itu membuat Raja Bersiong malah ngamuk. Di sisi lain, Belalang dengan yang lainnya menghadapi anak buah dari Bersiong. Dan tak lama kemudian, datang Magderuma dan prajurit yang lainnya untuk membantu mereka. Kembali ke Upin dan Ipin, di sana Raja Bersiong mengeluarkan semua kekuatannya dan melemparkannya ke Upin dan Ipin. Magderuma dan Pak Belalang memberitahu Majenin untuk membaca tulisan di keris itu. Seketika, Majenin pun berubah menjadi monster Siamang Tunggal dan menghajar Raja Bersiong. Majenin menyadari bahwa mahkota dari Raja Bersiong adalah sumber kekuatannya. Dia pun melepaskan mahkota itu yang membuat Raja Bersiong lenyap bersama bawahannya. Dan akhirnya mereka berhasil merebut kembali kerajaan Indraloka dan Majenin pun menjadi rajanya. Dan mereka pun semua akhirnya bisa pulang ke tempat asal mereka. Pak Belalang yang menyadari batu bertangkup terbuka menyuruh mereka harus segera pergi. Namun karena jarak yang jauh, Majenin memiliki ide untuk pergi menggunakan meriam. Sesampainya di sana, mereka dikejutkan dengan Raja Bersiong yang masih hidup. Mereka pun tertangkap oleh Bersiong. Beruntungnya, Raja Majenin berhasil mengalahkannya dan membunuh serangga yang berada di dalam tongkat, yang ternyata itu adalah jantung dari Bersiong. Bersiong pun lenyap selamanya dan membuat kegelapan di hutan itu lenyap. Mereka pun memberikan salam perpisahan dan Majenin memberikan kembali keris itu kepada Upin dan Ipin. Mereka pun akhirnya kembali ke gudang milik Tok Dalang dan meletakkan kembali keris itu ke dalam peti. Tak lama kemudian Tok Dalang datang. Mereka pun memeluk Tok Dalang dan mengatakan mereka sangat merindukannya. Tapi Tok Dalang mengatakan baru 5 menit dia meninggalkan mereka. Dan film pun berakhir.